Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaida Septiana Nafaila, kelas 11 zona 3 17. Di sini, saya akan menjelaskan elemen 3, Bhinneka Tunggal Ika unit 5, dan elemen 4, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia unit 1. Pada elemen 3 Bhinneka Tunggal Ika unit 5, kita akan belajar tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Yang pertama, stereotip. Stereotip atau proses kognitif bukan emosional, sehingga ia tidak selalu mengarah kepada tindakan yang sengaja dilakukan untuk melecehkan. Lalu, apa itu stereotip? Stereotip adalah pandangan atau penilaian terhadap suatu kelompok yang membawa harapan pada seperti apa individu di dalam kelompok tersebut, dan bagaimana perilakunya. Stereotip seringkali digunakan untuk menyederhanakan dunia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang detail di dalamnya. Ciri-ciri stereotip. Yang pertama, menyederhanakan hal-hal kompleks. Stereotip merupakan suatu jalan pintas pikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal kompleks serta dilakukan dalam upaya memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan secara cepat. Yang kedua, mempengaruhi proses interpretasi informasi. Stereotip dapat membawa orang untuk melihat apa yang mereka harapkan dan untuk memperkirakan bagaimana sering melihatnya. Yang ketiga, tidak akurat. Stereotip jarang sekali akurat, biasanya hanya memiliki sedikit hal atau bahkan sepenuhnya dikarang-karang. Yang keempat, stereotip sering diartikan sebagai ejekan atau gambaran-gambaran serta angan-angan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai stereotip tersebut. Contoh-contoh stereotip. Yang pertama, orang gemuk biasanya pemalas dan suka makan. Yang kedua, perempuan dianggap lemah dan harus selalu dilindungi. Yang ketiga, guru dikenal sebagai sosok bijak dan selalu bisa dijadikan panutan. Berikut ini adalah contoh video perilaku stereotip. Living in where you think a bunny could be a cop. Kindly To eat prey and that killer instinct still in our dinner. Look at her nose twitch. She is scared. Cry, little baby bunny. Dampak stereotip. Yang pertama, membuat lingkungan pertemanan menjadi terbatas. Yang kedua, membuat kita memiliki banyak musuh. Yang ketiga, membuat kita mengisolasi diri dari orang lain. Yang keempat, membuat kita mengambil keputusan yang salah. Lalu, bagaimana cara meminimalisir stereotip? Jangan hanya memandang suatu kelompok atau individu dari satu sisi saja dan mengabaikan sisi lainnya yang merupakan sebuah kelengkapan dalam diri objek dan dilewatkan. Kita harus menyadari bahwa setiap individu terlahir dengan keunikan tersendiri, sehingga tidak perlu disamakan dengan individu yang lain, apalagi kelompok. Menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan pada suatu kelompok. Maka dari itu, sudah saatnya masyarakat lebih objektif dalam menerima sebuah stereotip yang hadir di tengah kehidupan masyarakat. Prasangka. Kita pasti sering berprasangka kepada orang lain, mau itu prasangka baik ataupun buruk. Prasangka adalah penilaian yang dimiliki sebelumnya terhadap suatu kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya. Contoh-contoh prasangka. Prasangka dapat terjadi pada seorang yang memiliki pikiran yang memandang rendah ras minoritas, sehingga melakukan perilaku diskriminatif pada kelompok tersebut. Merasa kalau seorang laki-laki superior, sehingga perempuan dianggap lebih rendah. Seorang pemimpin kantor tidak memberikan tugas kepada orang yang lebih tua karena dianggap tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Beranggapan kalau seseorang dengan keunikan khusus tidak bisa melakukan suatu hal dengan optimal, sehingga bisa memicu timbulnya diskriminasi. Contoh perilaku prasangka. Yes. Really, it's a kind of a proud, scared combo. I mean, Zootopia. The only thing we have to fear is fear itself. And also bears. Predators, and Zootopia is full of them. Oh, Stu. And foxes are the worst. Jerk who happens to be a fox. I know. Faktor-faktor munculnya prasangka. Yang pertama, orang berprasangka dapat dalam rangka mencari kambing hitam. Yang kedua, orang berprasangka karena merasa sudah dipersiapkan di dalam lingkungan atau kelompoknya untuk berprasangka. Yang ketiga, prasangka timbul karena adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan dalam lingkungan tertentu. Yang keempat,
Prasangka timbul karena adanya perbedaan, di mana perbedaan ini menimbulkan prasangka superior. Perbedaan ini meliputi perbedaan fisik, perbedaan lingkungan atau geografis, perbedaan kekayaan, perbedaan kepercayaan atau agama, perbedaan status sosial, perbedaan nama sosial, dan lain sebagainya. Dampak negatif dari prasangka. Yang pertama, membuat seseorang merasa minder dan bersalah. Jika ada seseorang yang melakukan prasangka terhadap orang lain, maka orang yang prasangka akan merasa minder dan bersalah. Korban akan berpikir, mengapa dia dianggap rendah, padahal tidak melakukan kesalahan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kalau korban jadi malas untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, interaksi sosial yang damai akan hilang. Dalam kehidupan sosial yang kita jalani ini, pasti selalu ingin merasa interaksi sosial yang damai, sehingga kerukunan pun dapat tercipta. Namun, hal seperti ini tidak dapat terjadi selama masih ada prasangka yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain atau kelompok tertentu. Adanya prasangka bisa juga menciptakan rasa benci, sehingga permusuhan pun bisa ditimbulkan. Yang ketiga, membuat seseorang sulit berkembang. Dalam dampak negatif prasangka berikut adalah membuat seseorang sulit berkembang karena merasa kalau dirinya selalu mendapatkan nilai-nilai yang salah ketika melakukan suatu hal. Dampak negatif ini bisa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, atau bahkan keluarga. Cara mencegah terjadinya prasangka. Yang pertama, meningkatkan peran orang tua, guru, dan orang dewasa. Timbulnya prasangka bisa saja karena lingkungan yang tidak baik. Bahkan, perilaku prasangka kemungkinan besar harus sudah timbul dari anak-anak. Oleh karena itu, supaya rasa prasangka tidak terbawa hingga dewasa, maka peran orang-orang dewasa, guru, dan orang tua sangatlah penting untuk memberitahukan dan mendidik anak-anak bahwa sifat prasangka sangat tidak baik. Yang kedua, tidak mengajarkan hal-hal yang bernilai negatif atau membenci. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa prasangka merupakan salah satu sifat yang memiliki nilai negatif, sehingga bisa menyebabkan permusuhan atau saling membenci. Jadi, untuk mencegah prasangka itu timbul dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal yang sifatnya membenci. Dengan begitu, permusuhan bisa terhindar dan kehidupan yang damai pun bisa tercapai. Yang ketiga, memberi kesadaran tentang adanya perbedaan. Dalam kehidupan sosial yang kita jalani tidak akan bisa lepas dari yang namanya keberagaman dan perbedaan, terutama perbedaan latar belakang. Adanya perbedaan bisa menimbulkan sifat prasangka. Jadi, kita harus mulai memberi kesadaran untuk diri sendiri dan anak-anak bahwa kita hidup selalu berdampingan dengan perbedaan, sehingga rasa saling menghormati dan menghargai sudah tertanam sejak kecil. Yang keempat, terus meningkatkan tali persaudaraan. Cara selanjutnya untuk mencegah timbulnya prasangka adalah dengan terus meningkatkan tali persaudaraan. Tali persaudaraan yang semakin meningkat akan meningkatkan juga rasa saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antar individu atau individu dengan kelompok, sehingga akan muncul sifat positif dalam kehidupan sosial. Diskriminasi merupakan perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Diskriminasi sering terjadi terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik, agama. Contoh diskriminasi. Yang pertama, mengejek seorang karena warna kulit. Yang kedua, seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja karena jenis kelaminnya. Yang ketiga, mengejek seseorang karena berbeda keyakinan. Yang keempat, mengucilkan orang yang menderita suatu penyakit. Yang kelima, memperlakukan orang secara berbeda, berdasarkan kekayaan. Contoh video tentang diskriminasi. I can make Bunny cop! That is the most 211 miles away. Dampak diskriminasi. Yang pertama, merasa malu atau minder. Yang kedua, merasa rendah diri dan tidak berharga. Yang ketiga, kurang percaya diri dan menjadi lebih pesimis, putus asa. Yang keempat, merasa terintimidasi dan takut bahkan cemas. Yang kelima, memicu orang lain yang melihat perilaku diskriminasi meniru perilaku ini di masa depan.
Cara menghadapi diskriminasi. Yang pertama, fokus pada kelebihan diri sendiri dan tidak mendengarkan kata-kata orang lain yang menyakitkan. Yang kedua, mencari support system dari orang-orang yang dipercaya. Yang ketiga, melibatkan diri dengan masyarakat luar agar tidak diberi stigma, khususnya dengan komunitas yang mengalami kejadian serupa. Yang keempat, kelola emosi dengan baik, supaya tidak terus-menerus tenggelam dalam pikiran negatif tentang diri sendiri. Cara menghindari sikap diskriminasi. Menghormati semua ras, suku, agama. Membiasakan diri untuk tidak memandang rendah dari latar belakangnya. Membiasakan diri untuk tidak menilai orang lain dari penampilannya saja. Menanamkan sikap saling menghargai kepada sesama manusia. Belajar kebudayaan lain agar menumbuhkan sikap saling menghargai. Perundungan atau yang biasa disebut bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Ini dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, kontak verbal langsung. Bullying ini berupa tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi nama panggilan, merendahkan, intimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip buruk. Yang kedua, kontak fisik langsung. Perilaku mendorong, menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit, memeras, mengunci seorang dalam ruangan, hingga menghancurkan barang milik orang lain. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Tindakan bullying melihat sinis, menampilkan ekspresi merendahkan, mengancam, mengejek, menunjukkan lidah sampai melakukan kekerasan fisik pada korban. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan bullying yang berupa manipulasi persahabatan, mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng sampai mendiamkan seseorang. Yang kelima, pelecehan seksual. Tindakan bullying ini masuk dalam kategori kekerasan fisik atau verbal. Yang keenam, cyberbullying. Tindakan kekerasan dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik seperti memberi komentar jelek, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan menyebarkan rekaman video intimidasi. Contoh video tentang bullying. But Ow! Cut it out, Gideon! what world are you living in where Dampak bullying bagi korban. Yang pertama, memicu depresi, stres, gangguan kesehatan mental, sampai memicu kemarahan. Yang kedua, berdampak pada penurunan tingkat kecerdasan dan kemampuan analisis anak-anak. Yang ketiga, remaja dan anak-anak yang mendapatkan perilaku bullying akan menurun secara akademik dan memilih mengasingkan diri. Dampak bullying pada pelaku. Perilaku berubah menjadi agresif, menyukai kekerasan, mudah marah, impulsif, dan toleransi rendah. Yang kedua, kurang berempati dan lebih menyukai mendominasi orang lain. Yang ketiga, pelaku merasa harga diri tinggi dan percaya diri. Yang keempat, menyukai kekuasaan untuk merendahkan orang lain. Dampak bagi yang menyaksikan. Jika dibiarkan terus-menerus, penonton yang menyaksikan bullying merasa bahwa perilaku tersebut dianggap biasa. Penonton akan berpikir bahwa perilaku ini bisa diterima secara sosial, bahkan bisa meniru perilaku terutama anak-anak. Yang kedua, para penonton memilih menjadi penindas karena takut mereka akan menjadi korban selanjutnya. Sedangkan beberapa orang akan memilih diam tanpa bertindak atau menghentikan aksi bullying tersebut. Cara mengatasi bullying. Yang pertama, mencari bantuan. Bantuan diperlukan ketika bullying mengarah ke kekerasan fisik atau penyerangan. Yang kedua, tenang. Pelaku bullying sengaja memancing korbannya untuk emosi. Karena itu, tetaplah tenang ketika dibully supaya perilaku tidak semakin berkuasa. Yang ketiga, menjauh. Jika aman untuk dilakukan, segeralah menjauh dari lokasi bullying. Yang keempat, kumpulkan bukti. Jika mengalami bullying di internet, screenshotlah bukti percakapan yang mengancam atau menindas untuk digunakan ketika melapor.
Kesimpulan dari unit 5 adalah stereotip merupakan jalan pintas khas dalam berpikir, sedangkan prasangka terbentuk karena pikiran dan prasangka buruk terhadap kelompok tertentu akibat pengaruh dari lingkungan atau pengalaman buruk terhadap seorang pada suatu kelompok. Sementara itu, diskriminasi adalah perilaku yang buruk terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi pada umumnya dilakukan akibat pengaruh dari prasangka. Ketiga hal ini harus dijauhi dari hati dan pikiran kita. Stereotip, prasangka, dan diskriminasi tidak hanya kesatuan dalam berpikir, tapi juga pemicu utama dalam perpecahan antar golongan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada unit 1, sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, kita akan belajar tentang kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan Regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial berdasarkan dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Di antara kasus sengketa batas wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat yang terjadi sejak 1969 dan pada awalnya pada 27 Oktober 1969 Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapak batas tandas kontinental. Kemudian pada 7 November Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibatnya, Malaysia memprotes tidak hanya dari Indonesia tapi juga oleh negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Pada tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Bagi Indonesia dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari zona ketentuan Zona Ekonomi Eksekutif atau YEE sejauh 200 mil laut. Akibat dari perbedaan pandangan tersebut, Malaysia menurut hukum UNCLOS 1982 yang diyakini oleh Indonesia seringkali melakukan pelanggaran terhadap lautan wilayah NKRI. Malaysia jika merujuk pada UNCLOS 1982 hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa atau garis pangkal lurus, dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Lipikitan. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landasan kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Selain itu, Indonesia telah terlebih dahulu dikenal sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda 1957. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka, tahun 2009 kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang disebut deeklarasi. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden Indonesia waktu itu bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik antara kedua negara. Bagi Presiden SBY, beberapa perdamaian ini mengalami beberapa pertimbangan. Yang pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjadi pada ratusan tahun lamanya. Yang kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia.
Yang ketiga, kedudukan hubungan kedua negara Liberia yang baik sebagai sesama anggota pendiri ASEAN. Contoh kasus pelanggaran Malaysia terhadap batas wilayah Indonesia. Yang pertama, helikopter Perdana Menteri Malaysia mendarat di Nunukan pada 2015. Malaysia diduga memasang tapak pancang di perbatasan di Tanjung Data, Kalimantan Barat. Malaysia memaksa melepaskan kapal PSDKP dan KKP untuk melepaskan kapal nelayannya. Sekian video dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata, kalimat, bahasa, dan juga tata letak gambar atau tulisan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.